Selamat pagi Ibu Yuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johan Indra Saputra dengan NPM 222625061. Saya merupakan perwakilan kelompok 3 dari kelas IF2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalannya program kami, yaitu proyek pemanggilan hadiah undian dengan cara dibagi. Nah, dibagi sendiri menurut saya adalah suatu cara yang digunakan oleh programmer untuk menemukan kesalahan atau bug yang terdapat dalam program atau aplikasi yang dibuat. Nah, sebelum membuat debugging sendiri, kita memerlukan yang namanya breakpoint. Nah, breakpoint itu terdapat di sebelah kiri line baris kita. Jadi angka-angka di sebelah kiri, angka-angka line kode program. Jadi kita bisa membuat breakpoint dengan cara mengklik 2 kali di sebelah sini dan dia akan muncul breakpointnya. Nah, kita memerlukan beberapa breakpoint untuk melakukan debugging. Di sini saya sudah membuat beberapa breakpoint pada kelas-kelas yang berbeda. Jadi langsung saja kita jalankan programnya dengan cara debugging. Yang pertama, debugging sendiri itu ketika dia sampai di sini, ketika dia di breakpoint yang ini, di hijau-hijaukan ini, sebenarnya dia tuh belum dieksekusi, kode programnya belum dieksekusi, tapi baru akan dieksekusi ketika kita tekan tombol resume. Nah, mengapa dia langsung breakpoint di sini? Karena saya letakkan breakpoint di main untuk pemanggilan dari layer input, karena layer input merupakan kelas yang berbeda, jadi perlu dipanggil di main untuk menjalankan programnya. Oke, lalu selanjutnya kita akan jalankan programnya. Ketika kode programnya dijalankan, dia akan memunculkan undian, layar input undian seperti ini. Nah, di sini kita perlu memilih bulan terlebih dahulu, yaitu ada dari Januari sampai Desember. Kita bebas pilih yang mana, kita pilih Juni saja. Lalu selanjutnya kita pilih hadiah. Nih ada hadiah pertama sampai hadiah hiburan. Di sini kita akan pilih hadiah keempat. Lalu selanjutnya kita bisa tekan, di sini terdapat 3 tombol, tekan tombol undi, panggil ataupun tampil. Tapi di sini kita perlu memanggil tombol undi dulu. Yang gunanya tombol undi ini untuk mendapatkan value atau mendapatkan nilai dari undiannya. Nah, tombol tampil ini untuk menampilkan data pemenang. Jadi kita perlu menekan tombol undi dulu, baru bisa menekan tombol tampil dan panggil. Kita tekan tombol undi. Dia akan masuk ke method public void action perform ini, dimana di sini berisi if atau seleksi kondisi berupa jika tekan tombol undi, tekan tombol panggil dan tombol tampil. Nah, di sini karena kita menekan tombol undi, dia akan masuk ke seleksi kondisi yang ini, dimana seleksi kondisi ini akan digunakan untuk mengambil data undian, mulai dari nomor pemenang, terus hadiahnya dan bulannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia akan masuk ke string pemenang. Jadi string pemenang di sini adalah tempat di mana kita untuk menampung nomor pemenangnya. Di sini berupa string, dia berupa array. Lalu selanjutnya di sini ada perulangan, di mana perulangan ini untuk mendapatkan nilai nomor undiannya, nomor value atau value dari nomor undian. Nomor undian itu kan bisa random ya. Jadi di sini kami menggunakan kode program method random, di mana dia setiap kali diklik akan memunculkan kode program yang berubah. Lalu kita lanjut. Karena isi perulangan dia akan mengulangi sampai dengan indeks ketiga, isinya sampai 3 karena kita buat di sini 4. Lanjut 2 3. Oke, selanjutnya dia akan masuk ke sini. Di string pemenang di sini. Di sini setelah kita mendapatkan nilai undiannya, nomor pemenang undiannya, dia akan kita concat. Concat di sini kita akan memisah satu persatu datanya. Jadi setelah kita mendapat 4 digit, dia kemudian akan memisah jadi digit 1, digit 2, digit 3, digit 4 begitu. Lalu lanjut. Kemudian dia akan mereturn pemenangnya, itu ini 8454. Oke, ini nilai nomor undian pemenang yang didapat dari tombol undi tadi setelah kita mengundi. Lalu selanjutnya dia akan masuk ke metode pemilihan bulan, di mana kita lihat indeksnya, indeks dari 0 sampai 11, di mana di sini terdapat bulan dari Januari sampai Desember. Nah, seleksi kondisi di sini adalah seleksi kondisi di mana ketika kita memilih bulan tadi, jika kita memilih
tadi bulan Juni, maka dia akan masuk ke seleksi kondisi pada bulan Juni. Nah, yaitu seleksi kondisi yang ini. Jadi ketika kita lanjut, dia akan selanjutnya akan memilih hadiah undian, di mana di sini terdapat metode hadiah. Nah, hadiah di sini dia itu kita tadi hadiah 1 sampai 6, dia akan mereturn berbagai hadiah yang sudah kami tentukan. Nah, di sini dia akan masuk ke seleksi kondisi. Jika kita milih satu, dia akan mendapatkan pakai liburan. Tapi karena kita tadi memilih hadiah keempat, maka tadi dia akan masuk ke seleksi kondisi yang ini, di mana hadiahnya adalah emas seberat 50 gram. Lalu selanjutnya kita akan, jika dilanjutkan, kita akan masuk ke sini try, di mana try ini akan berguna untuk melakukan pemutaran audio ketika kita klik tombol undi. Jadi ketika diklik tombol undi, maka akan ada audio yang muncul. Audionya seperti apa? Audionya terdapat di kelas pemutar ini. Nah, di sini namanya public void berhasil disimpan. Jadi ketika diklik tombol undi akan memunculkan suara, yaitu data pemenang berhasil disimpan. Suaranya seperti ini. Data pemenang berhasil disimpan. Nah, jadi ketika sudah klik tombol undi, dia akan memunculkan suara tersebut. Oke. Jadi ketika kita klik tombol undi dan data pemenang yang sudah berhasil disimpan, maka nilainya sudah ada. Sekarang kita bisa menampilkan nilai tersebut ke dalam tabel, yaitu dengan cara tombol tampil. Kita bisa klik tombol tampil. Lalu, nah, seperti yang kita lihat, dia akan langsung beralih ke seleksi kondisi lagi di metode public action perform ini, di mana dia jika kita lanjutkan akan muncul ke tombol tampil. Nah, sebelum ke tombol tampil, kita karena tombol tampil itu adalah memanggil, jadi kita akan masuk ke kelas layar tampil ini. Di sini adalah layar yang isinya untuk memanggil data yang sudah didapat dari tombol undian tadi. Jadi bulan, nomor pemenang, terus hadiahnya, value-value yang sudah kita dapatkan tadi kita get di sini menggunakan get data undian. Nah, dan dengan perulangan. Jadi perulangan di sini digunakan untuk membuat programnya bisa berjalan terus menerus. Setelah melakukan undian satu, dia bisa melakukan undian berikutnya. Lanjut, di sini kita akan ini untuk nomor, lalu dia akan get bulan yang telah kita dapatkan tadi, bulan Juni. Lalu selanjutnya dia akan masuk untuk mendapatkan nomor pemenang, lalu mendapatkan hadiah. Nah, selanjutnya dia akan mengulangi program sampai jika kita mengulanginya, karena ini adalah perulangan. Oke, lanjut. Selanjutnya, karena sudah selesai, dia akan menampilkan ini tombol. Nah, seperti nomor 1. Nah, jadi nilai value-nya tadi dia akan masuk ke tabel ini. Nomornya 1, lalu di sini bulannya kita tadi pilih bulan Juni, nomor pemenangnya lalu emas seberat 50 gram. Ini oke. Kita lanjut saja. Mengap di sini. Ya, nah di sini. Dan di layar input tadi, layar tampil itu kita panggil dengan cara seperti ini, new layar tampil. Ya, jadi karena dia merupakan di kelas yang berbeda, jadi selanjutnya kita setelah buat tombol tampil, kita akan lanjut ke tombol panggil. Tombol panggil ini seperti biasa, dia akan masuk ke action perform ini terlebih dahulu, lalu dia akan ke memilih bulan lagi terlebih seperti tadi, mengulangi programnya. Dia pertama memilih bulan sampai ke bulan Juni, lalu dia kemudian memilih hadiah sampai ke hadiah yang keempat, lalu selanjutnya dia akan muncul show confirmation dialog. Jadi di sini ketika tombol panggil kita akan terdapat show konfirmasi dialog dulu. Dia menampilkan bulan, nomor, dan hadiah. Apakah kita perlu memanggil pemenang? Jika kita tekan ya, dia akan lanjut ke kode program berikutnya. Tapi ketika kita tekan tidak, maka dia tidak akan mengeksekusi programnya. Jadi kita tekan tombol yes. Selanjutnya dia akan masuk ke sini. If the option pane yes option. Jika kita memilih yes, maka dia akan melanjutkan eksekusi program. Nah, di sini untuk menghitung nomor pemenang load length ini untuk mendapatkan tadi nomor pemenangnya, nomor undi itu sepanjang nomor pemenangnya. Oke. Lalu dia akan melakukan perulangan sampai dengan panjangnya habis. Panjang nomor pemenangnya habis, itu karena tadi 4 berarti dia sampai indeks ketiga. Oke, lalu lanjut. Nah, sini dia akan masuk ke try di sini, di mana
putar dia akan memanggil bulan, nomor pemenang, dan juga hadiahnya. Oke, lanjut. Dia akan kembali memilih bulan, itu sampai bulan yang kita pilih tadi, bulan yang ke-6, bulan Juni. Ya, oke, lanjut ke bulan Juni. Lalu setelah itu, kemudian dia akan memilih metode panggil hadiah. Nah, panggil hadiah ini adalah metode yang berbeda dengan hadiah tadi, di mana di sini metodenya adalah mereturn angka dari 1 sampai 6. Mengapa demikian? Jadi ketika metode ini dipanggil hadiahnya, ketika kita pilih hadiah tadi, hadiah keempat, dia akan mereturn angka 4, di mana nanti angka 4 ini akan digunakan sebagai value untuk metode lain, yaitu metode untuk memanggil hadiah suaranya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, lalu di sini ini adalah array untuk mengisi nomor pemenangnya. Lalu di sini setelah dilanjutkan dia akan mengumumkan audio pemenangnya. Pemenang undian bulan. Nah, lalu dia akan masuk ke seleksi kondisi, di mana if bulan Januari, bulan sampai bulan Desember, karena kita tadi bulan Juni, maka dia akan masuk ke dalam seleksi kondisi yang ini, di mana pemanggilan bulan Juni. Ya, dia akan menjalankan kode program di seleksi kondisi Juni. Lalu selanjutnya dia akan menjalankan audio pengumuman pemenangnya, pengumuman nomornya. Adalah nomor. Bisa kita lihat di sini, nomor yang tadi 4 digit itu 8454, itu sekarang sudah terpisah dengan cara concat tadi. Jadi dia yang tadinya 4 digit menyatu sekarang menjadi 1 digit yang terpisah. Nah, lalu di sini terdapat perulangan, di mana dia akan memanggil nomornya sesuai dengan nomor yang terdapat di sini. Jadi ketika dia 8, dia akan memanggil angka 8. Ketika dia 4 akan memanggil angka 4. Mengapa di sini dibuat perulangan? Karena kita memanggil ini satu persatu. Jadi berulang kali menggunakan perulangan. Oke, kita lanjut. Dia akan memanggil nomor 8. Lalu kita lanjutkan, akan memanggil nomor 4. Kemudian akan memanggil nomor 5. Oke, kita lanjutkan. Dia akan, nah di sini yang ketiga itu indeks ketiga, dia akan memanggil angka yang terakhir, yaitu angka keempat. Nah, setelah dia selesai melakukan pemanggilan, dia akan lanjut ke pengucapan ini. Selamat karena telah memenangkan hadiah apa? Nah, Selamat karena Anda telah memenangkan hadiah berupa. Nah, kita lihat di layar input tadi ada metode panggil hadiah, di mana dia mereturn angka dari 1 sampai 6. Nah, inilah fungsinya return 1 sampai 6 tadi. Di mana jika dia return 1, dia akan memanggil hadiah nomor 1, return 2 memanggil hadiah nomor 2. Nah, karena kita tadi memilih hadiah nomor 4, maka return 4 dan dia akan memanggil hadiah nomor 4. Dia akan masuk ke emas seberat 50 gram. Hadiah keempat yaitu emas seberat 50 gram. Jadi dia akan memanggil hadiah dengan cara masuk ke seleksi kondisi yang di sini. Oke, lalu selanjutnya kode programnya telah selesai dan kita bisa mengulanginya lagi dengan cara yang sama untuk melakukan undiannya. Kita bisa pilih bulan, lalu kemudian pilih hadiah, menekan tombol undi, kemudian tombol tampil, dan lalu memanggil. Jadi saya rasa sekian presentasi dari saya mengenai jalannya program dengan cara debugging. Saya selaku penjelas penjalanan program ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.